Untuk HP, handphone dan semisalnya itu memiliki dua fungsi. Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Maka di sini ada ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan penggunaan handphone ini, supaya penggunaannya syar'i. Di antara ketentuannya ialah yang pertama digunakan untuk umur maslahiyah, syar'iyah, perkara-perkara maslahat syar'i. Tapi digunakan untuk SMS penyebaran taklim, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, merekam kajian-kajian asatidzah salafiyin, untuk merekam murotal dari qari Ahlus Sunnah supaya dia bisa mendengarkannya dimanapun dia ada, dengan tanpa membawa peralatan-peralatan yang lebih berat, atau perkara-perkara yang sifatnya mubah, telepon orang tua, telepon suami, telepon istri, telepon dan segala macamnya, untuk perkara-perkara yang maslahat syar'i atau perkara-perkara yang mubah. Yang kedua, tidak sampai lupa waktu. Tidak melalaikan bahasanya. Tidak sampai membuat kita lalai dari zikir kepada Allah. Tidak sampai kemudian membuat kita lupakan kewajiban menerjang keharaman. Dan yang ketiga, itu merupakan kaidah umum, harus menerapkan padanya adab-adab syar'iyyah, adab-adab syar'i terkait dengan masalah menggunakan handphone. Wanita dengan wanita saja atau dengan mahramnya, laki-laki dengan laki-laki saja atau dengan mahramnya, etika ketika telepon dan segala macamnya. Cukup banyak etika-etika Islam yang harus diperhatikan terkait dengan masalah penggunaan HP. Kalau sampai melanggar ketentuan-ketentuan tadi, maka peralatan tadi walaupun asalnya adalah mubah, itu bisa berubah menjadi perkara yang diharamkan dalam Islam, dikarenakan sebagai wasilah perantara menuju perkara diharamkan dalam Islam. Melalaikan, meninggalkan yang wajib karenanya, menerjang yang haram karenanya, digunakan untuk perkara-perkara yang terlarang misalnya, maka itu berubah menjadi perkara yang diharamkan dalam Islam. Nah, maka waspadai bahaya HP. Waspadai bahaya media sosial. Yang saya tuju ini adalah yang sudah gede-gede, entah dari kalangan para akhwat atau para ummahat. Ini harus lebih kita waspadai ketika berkaitan dengan putra-putri kita, terkait dengan anak-anak kita. Orang tua yang bijak, orang tua yang baik tidak akan pernah memberikan kebebasan kepada anaknya untuk pegang HP, baik dia anak laki-laki atau dia anak perempuan. Kecuali kalau sudah dewasa dan memang memerlukannya, itu pun dikasih HP yang paling jadul. Sampai dikasih wejangan-wejangan, dikasih nasihat dan bimbingan-bimbingan supaya mereka bisa mempergunakannya, memberdayakannya untuk perkara-perkara yang kebaikan. Anak perempuan selama tidak diperlukan yang namanya HP, jangan dikasih HP. Nanti dikasih HP kalau sudah berkeluarga, sudah punya suami, dia sama suaminya. Ini membutuhkan pengawasan yang ekstra ketat dari orang-orang tua masing-masing, baik dari kalangan bapaknya, dari kalangan ibunya. Di zaman sekarang ini yang namanya anak-anak yang baru gede, ABG, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, itu sangat cepat sekali meresap pengaruh dari luar. Dari luar. Gaya-gaya anak muda sekarang ini, baik yang laki ataupun yang perempuan, terutama yang perempuan ini, itu kalau seandainya nggak pakai cadar, kalau seandainya tidak di dalam rumah, itu genitnya itu mengalahkan orang genit yang di luar sana. Gayanya, tampilannya itu lebih, kalau orang sekarang lebih keren, lebih beken dibandingkan dengan yang di luar sana.
Berhubung pakai cadar nggak ada yang tahu. Berhubung dalam rumahnya nggak ada yang tahu. Bahasa-bahasa mereka lebih gaul dari orang tuanya. Istilah-istilah yang muncul di tengah-tengah mereka aneh-aneh. Orang tua juga nggak paham itu istilah apa. Yang semacam ini harus diwaspadai, harus diperhatikan baik-baik. Tanggung jawabnya orang tua, baik yang laki-laki ataupun yang wanita. Singkat pembahasan kita kali ini adalah kembali kepada khitbah. Kembali pada khitbah kita. Kita itu diciptakan di muka bumi ini bukan untuk ngurusi HP, bukan untuk ngurusi media sosial. Kita hidup di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Beribadah kepada Allah dituntut untuk mubadarah, bersegera untuk beramal beribadah kepada Allah. Dituntut untuk musabaqah, lomba-lomba untuk perkara kebaikan, perkara ibadah kepada Allah. Terutama yang punya kelemahan, yang punya kekurangan, yang diancam dengan neraka. Sebagaimana kaum wanita. Itu harus betul-betul memperhatikan nasibnya di yaumul qiyamah nanti. Jangan terlenakan dan jangan berubah cara pandangnya dengan adanya media sosial yang ada ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini bisa lebih menyadarkan kita akan bahaya laten media sosial yang disalahgunakan oleh banyak pihak. Dan semoga kita semuanya ingat kembali dan kembali kepada tujuan kita hidup di muka bumi ini, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan menumbuhkan semangat dan suasana ibadah dalam kehidupan kita, suasana talabul ilmi syar'i dalam kehidupan kita. Kita hanya menggunakan media-media tadi untuk perkara yang mubah atau untuk perkara-perkara dakwah ilallah. Tidak lebih daripada itu, dengan tanpa melalaikan kita semua dari ibadah kepada Allah, dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.